Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman kelas 4? Hari ini bertemu lagi dengan Budila. Teman-teman akan belajar mata pelajaran IPS. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang kenampakan alam perairan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman dapat mengenal kenampakan perairan dan pemanfaatannya. Akan ada 5 kenampakan alam perairan yang kita pelajari hari ini, yaitu danau, rawa, sungai, laut, dan samudra. Sekarang mari kita simak penjelasan selengkapnya. Kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Sekali lagi, kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis kenampakan alam perairan. Jenis kenampakan alam perairan yang pertama adalah danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Sekali lagi, danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Berdasarkan proses terbentuknya, danau terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada danau tektonik dan ada juga danau vulkanik. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi. Kulit bumi bisa terlipat, patah, dan bergerak. Ketika gempa misalnya, kulit bumi bisa patah. Akibatnya, permukaan tanah ambles atau ke bawah dan menjadi cekung. Contoh dari danau tektonik ini adalah Danau Poso. Danau Poso merupakan salah satu danau terdalam ketiga di Indonesia yang terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Danau Poso adalah danau tektonik yang diduga terbentuk selama proses tumpukan antara lempeng timur dan lempeng barat penyusun Pulau Sulawesi. Proses tumpukan ini berlangsung selama 12-16 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, danau vulkanik. Danau vulkanik atau danau kawah adalah danau yang terbentuk dari hasil letusan gunung berapi. Ketika gunung api meletus, batuan yang menutupi bagian kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Pada saat hujan turun, lubang kawah akan terisi air kemudian membentuk danau. Salah satu contoh danau vulkanik yang ada di Indonesia adalah Danau Toba. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Danau yang memiliki luas kurang lebih 107.000 hektar ini terbentuk karena adanya letusan dari gunung berapi yang bernama Gunung Toba. Gunung Toba diperkirakan meletus pada 74.000 tahun silam. Letusan Gunung Toba ini tergolong letusan supervolcano yang merupakan letusan gunung berapi raksasa. Akibat dari letusan tersebutlah maka terbentuklah kawah yang sangat besar dan seiring berjalannya waktu, kawah ini terisi oleh air dan menjadi sebuah danau yang besar. Berikut adalah beberapa manfaat danau bagi manusia. Yang pertama, dijadikan lahan untuk budidaya ikan. Yang kedua, dijadikan sarana olahraga dayung dan kano. Yang ketiga, dijadikan objek wisata atau tempat rekreasi. Dan yang keempat, dijadikan irigasi atau tempat pengairan sawah. Adakah danau di sekitar tempat tinggalmu? Jenis kenampakan alam perairan yang kedua adalah rawa. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Rawa terbentuk secara alami. Kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau atau sungai, yaitu sekitar 6 meter.
Rawa biasanya berada di sekitar sungai atau pantai. Rawa di sekitar sungai biasanya banyak ditumbuhi tanaman bakau. Rawa sering dianggap pembersih alamiah karena dapat menjadi pencegah polusi. Selanjutnya, manfaat rawa bagi kehidupan manusia. Yang pertama, tempat mencari ikan. Berbagai jenis ikan bisa hidup di rawa, salah satunya adalah ikan gabus, sehingga tidak jarang warga sekitar pergi memancing ke daerah rawa. Yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya tanaman bakau. Bakau biasa tumbuh di daerah rawa-rawa yang berlumpur dan kurang oksigen. Kemampuan bakau tumbuh di rawa-rawa dikarenakan bakau memiliki alat pernapasan khusus. Tumbuhan ini memiliki akar yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, mencegah banjir. Yang keempat, sumber mata pencaharian. Sumber daya alam yang terdapat di rawa, baik tumbuhan maupun hewan, bisa dimanfaatkan manusia sebagai sumber mata pencaharian. Jenis kenampakan alam perairan yang ketiga adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Asal-muasal terbentuknya sungai adalah karena ada aliran dari gunung atau pegunungan yang turun ke daerah pemukiman penduduk. Sungai mengalir dari hulu pegunungan ke hilir atau muara. Muara adalah tempat masuknya aliran sungai menuju laut. Pada umumnya, lebar kecilnya sungai bergantung pada di mana tujuan akhir dari aliran sungai tersebut. Apabila air bermuara di laut, maka sungai tersebut akan semakin melebar. Begitupun sebaliknya. Bisa teman-teman perhatikan, inilah salah satu gambar muara. Ujung dari sungai ini yang mengalir ke laut merupakan muara. Jadi muara itu perbatasan antara sungai dan laut. Sungai juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dijadikan irigasi atau pengairan lahan pertanian. Kedua, dijadikan sebagai tempat peternakan ikan berupa tambak. Ketiga, dijadikan tempat untuk perdagangan. Salah satu daerah yang menggunakan sungai sebagai tempat berdagang adalah di Kalimantan. Ada sebuah pasar terapung di Sungai Martapura. Keempat, dijadikan tempat olahraga air seperti arum jeram. Tentunya, sungai yang dijadikan tempat untuk olahraga ini harus aman ya. Kelima, dijadikan sebagai transportasi air. Keenam, dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jenis kenampakan alam yang keempat adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan daratan yang lainnya. Daratan ini bisa dalam bentuk benua atau pulau. Air laut mengandung garam sehingga terasa asin. Tahukah teman-teman bahwa 70% permukaan bumi ini terdiri dari air? 97% air di muka bumi adalah air asin dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Bahkan jumlah air tawar di muka bumi ini sebagian masih dalam bentuk es di kutub. Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan, sehingga Indonesia memiliki banyak laut. Laut Indonesia lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Tentunya, laut memiliki banyak manfaat bagi manusia.
Di antaranya, yang pertama sebagai tempat nelayan mencari ikan. Yang kedua, sebagai sumber makanan laut. Yang ketiga, sebagai tempat untuk olahraga air. Yang keempat, sebagai sarana perdagangan antar negara. Yang kelima, sebagai sarana transportasi antar pulau. Jenis kenampakan alam yang keenam adalah samudra. Samudra adalah laut yang sangat luas. Selain itu, kedalamannya juga bisa mencapai 1000 meter bahkan lebih dari itu. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra. Bisa teman-teman perhatikan, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian, adanya kedua samudra ini mengakibatkan Indonesia memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Selanjutnya, manfaat samudra bagi kehidupan manusia. Samudra banyak dimanfaatkan manusia sebagai tempat mencari ikan, sebagai tempat penelitian dan konservasi. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai sarana perdagangan antar negara, dan bisa juga dijadikan sebagai sarana transportasi antar negara. Nah teman-teman, semua kenampakan alam perairan yang telah Ibu jelaskan tadi merupakan rezeki dari Allah yang patut kita syukuri. Tentunya tugas kita adalah selalu gunakan sumber daya alam dengan bijak dan tetap menjaga kelestarian alamnya. Selanjutnya, untuk memperluas lagi pemahaman teman-teman tentang kenampakan alam perairan, silahkan teman-teman kerjakan tugas berikut ini ya. Perhatikan baik-baik satu persatu instruksinya. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan yang harus teman-teman lakukan. Tugas teman-teman di sini adalah membuat laporan sederhana tentang kenampakan perairan yang berada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Silahkan teman-teman pilih satu kenampakan alam perairan yang akan menjadi objek laporan teman-teman. Dalam laporan tersebut harus memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, nama kenampakan alamnya. Yang kedua, letak daerahnya di mana. Yang ketiga, kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakatnya apa? Sebutkan minimal 3 kegiatan pemanfaatannya. Nah, setelah itu, buat laporan teman-teman dalam buku tugas IPS. Lengkapi laporan teman-teman dengan beberapa foto. Foto kenampakan alamnya dan foto kegiatan pemanfaatannya. Setelah selesai, dokumentasikan tugasnya, kemudian unggah ke kantung tugas. Baiklah teman-teman, pembelajaran hari ini alhamdulillah telah selesai. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.